Selamat pagi Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Batam. Pada kali ini kami akan menjelaskan video mengenai hasil laporan UMKM Amir Prata. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Melisa Lestari, NPM 2041064. Nama saya Erika, NPM 2041197. Kenalkan, nama saya Tiara Nisah, NPM 2041074. Nama saya Nisa Reni Damanik, NPM 2041060. Latar belakang UMKM Amir Prata. Amir Prata merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya roti prata. Amir Prata berdiri sejak tahun 1990 di belakang Padang dan sekarang berdomisili di Kota Batam di Ban Center Ruko nomor 21, 22, dan 56. Amir Prata sebelumnya didirikan oleh Bapak Amir, namun beliau meninggal dan sekarang usahanya dijalankan oleh anaknya yang berada di Batam. Makanan khas dari UMKM Amir Prata ialah roti prata dan juga teh tarik khasnya. Harga dari produk UMKM Amir Prata sendiri cukup terjangkau, dari harga 5.000 sampai 25 ribuan. Dan juga terdapat 17 karyawan di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan strategi dan analisis kami terhadap UMKM Amir Prata. Metode penarikan sampel pada UMKM Amir Prata. Metode penarikan sampel yang kami gunakan pada UMKM Amir Prata adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang prosesnya secara bergulir. Dari yang jumlahnya kecil, semakin lama akan semakin besar jumlahnya. Seperti halnya dengan bola salju yang menggelinding. Kelebihan dari snowball sampling adalah memudahkan kita dalam mendapatkan data lebih cepat. Namun kekurangannya adalah memerlukan waktu yang cukup lama. Dan sebagian responden tidak ikut berpartisipasi dalam studi penelitian yang dilaksanakan. Nah, alat yang kami gunakan dalam metode ini adalah Google Form. Karena selain lebih praktis dan hasilnya otomatis, kondisi sekarang memungkinkan dan lebih cocok dengan menggunakan Google Form. Nah, awal mula kami survei dengan metode snowball sampling ini itu selama 4 hari, dimulai dari tanggal 5 November sampai 8 November 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dampak penerapan strategi terhadap produk, price, dan place. Yang pertama itu produk. Menurut analisa kami, produk yang ditawarkan oleh UMKM Amir Prata ini tergolong sangat baik karena selain mereka menawarkan berbagai macam menu selain roti prata, kualitas makanan dan minuman mereka juga tergolong baik karena dilihat dari penilaian konsumen yang memberikan nilai 10 kepada UMKM ini. Selain itu, strategi yang kami usulkan kepada UMKM ini agar merubah dari segi kemasan produknya. Mereka masih menggunakan kemasan yang berbahan dasar styrofoam dan sedotan yang mereka gunakan itu masih berbahan dasar plastik. Oleh karena itu, kami mengusulkan kepada mereka agar mereka mengganti kemasan yang berbahan styrofoam menjadi kemasan yang berbahan dasar karton dan penggunaan sedotan plastik menjadi bahan stainless steel agar lebih ramah lingkungan, sustainable, dan mengurangi limbah plastik. Pihak Amir Prata menyetujui usulan tim kami ini karena merupakan ide yang bagus untuk jangka waktu ke depannya dan akan diaplikasikan setelah tim laba dari Amir Prata ini dirasa mumpuni untuk merealisasikan hal tersebut. Untuk saat ini, usul dari kami ini belum bisa terrealisasikan karena beberapa alasan, diantaranya mereka yang masih mengikuti standar kaki 5 juga dilihat dari harga penjualan yang terbilang masih UMKM kecil. Selanjutnya, analisa dampak penerapan strategi terhadap price. Menurut analisa kami mengenai harga yang ditawarkan UMKM Amir Prata ini sudah sangat baik karena bisa dilihat dari jumlah pengunjung yang datang sana itu cukup banyak dan harga yang ditawarkan juga tergolong ekonomis. Jadi ini cocok untuk semua kalangan. Dari hasil survei yang kami lakukan, penilaian terhadap harga dari Amir Prata ini mendapatkan nilai 10. Hal ini dikarenakan harga yang mereka tawarkan berkisar antara 7.000 sampai dengan 17.000 rupiah. Dan ini sudah termasuk standar kaki 5 bagi UMKM kecil seperti Amir Prata. Maka dari itu kami menyarankan agar Amir Prata mempertahankan harga yang sudah mereka tawarkan ini. Selanjutnya, analisa dampak penerapan strategi terhadap place. Dari segi tempat atau place, berdasarkan kuesioner penelitian kami, Amir Prata bisa dibilang strategis karena dari faktanya yang berada di pusat kota Batam dan menghadap ke jalan besar sehingga mudah dijangkau oleh semua orang. Dan hasil dari survei kami, Amir Prata mendapatkan penilaian berkisar dari 7 sampai 10. Jika Amir Prata dapat memperbanyak cabang di kota Batam maupun di luar kota Batam, maka Amir Prata akan menjadi usaha yang lebih besar, sukses, dan juga dapat diketahui oleh lebih banyak masyarakat.
Jadi hasil analisa yang kami lakukan, Amir Prata masih memiliki kekurangan dari segi promosi. Oleh karena itu kami menyarankan mereka menggunakan media sosial seperti Instagram, karena media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan terutama di kalangan anak-anak muda. Hal ini juga bisa dibuktikan dari hasil analisa demografi responden terhadap UMKM Amir Prata, mayoritas adalah anak-anak muda yang berusia kurang dari 20 tahun, dan masih mahasiswa atau pelajar dan status belum menikah. Oleh karena itu, dengan memilih promosi melalui media sosial seperti Instagram merupakan keputusan yang tepat. Nah, untuk analisa masuk bisnis internasional, menurut kami Amir Prata masih belum siap untuk maju ke tahap internasional. Hal ini dikarenakan mereka masih memiliki keterbatasan modal dan masih dalam standar UMKM kaki 5. Walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa maju ke tahap internasional. Salah satu usulan yang kami berikan yaitu dengan melakukan ekspor. Dan melalui ekspor ini kami punya ide untuk mengubah produk utama mereka yaitu roti prata menjadi frozen food. Karena dengan diubah menjadi frozen food, mereka mempunyai ketahanan makan yang lebih lama saat dilakukan proses ekspor. Dan melalui ekspor ini juga Amir Prata dapat memperluas produknya itu ke setiap negara. Analisa bentuk kebudayaan bisnis. Amir Prata merupakan sebuah UMKM yang pertama kali didirikan oleh seseorang yang bernama Bapak Amir. Tetapi beliau sudah meninggal dan sekarang usaha ini dilanjutkan oleh anaknya yang sekarang berada di Batam. Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa UMKM Amir Prata merupakan sebuah usaha dengan bentuk kepemilikan bisnis di mana usaha ini dipegang oleh satu orang dengan keuntungan yang menjadi milik sendiri. Selanjutnya, analisa strategi pemasaran melalui media sosial. Strategi pemasaran melalui media sosial yang digunakan oleh Amir Prata yaitu media Instagram. Alasan kami menyarankan UMKM Amir Prata untuk memilih media Instagram sebagai strategi pemasaran adalah karena Instagram merupakan media sosial yang sangat terkenal di kalangan masyarakat. Usulan lainnya yaitu Amir Prata dapat mengunggah gambar yang merupakan produk-produk dari Amir Prata, mulai dari prata yang biasa hingga spesial dan menu-menu lain dari Amir Prata. Untuk mendukung penyebarluasan produk agar lebih terkenal, kami juga menyarankan kepada Amir Prata untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Instagram seperti IGTV dan Instastory untuk mempromosikan produknya. Dan yang terakhir, membuat feed Instagram yang estetik untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli makanan dari Amir Prata. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5 kesimpulan dan saran pada pengembangan yang rencananya dilakukan. Untuk perkembangan UMKM Amir Prata ini ke depannya, kami menyarankan agar bisa menerapkan kemasan yang lebih eco-friendly, seperti yang kami usulkan dari kemasan diganti yang bukan berbahan plastik. Dari segi promosi juga kami menyarankan agar Amir Prata bisa mempromosikannya lewat media sosial dikarenakan mayoritas konsumen Amir Prata adalah mahasiswa atau pelajar. Maka dengan melalui promosi media sosial bisa meningkatkan penjualan Amir Prata. Untuk produk, harga, dan lokasi menurut kami sudah sangat tepat dan lebih baik untuk dipertahankan ke depannya. Produk yang dihasilkan juga sudah berkualitas sesuai dengan standar UMKM. Harga yang diberikan juga tidak terlalu mahal dan ramah untuk setiap kalangan konsumen. Demikian juga dengan lokasi Amir Prata yang sudah strategis dan bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Sekian presentasi video dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.